Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Nika Afrilia kembali menjumpai Anda tentunya dalam program tamu kita tribunpadang.com. Nah, pada episode kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Saudari Elvina. Nanti kita akan berbincang nih dengan tamu spesial kita pada hari ini. Halo Tribuners, saya Elvina. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial juga, yaitu Kepala Daerah dari Ranah Lansek Manih, yaitu Bapak Beni Dwi Fayusfir, STPMSI, Bupati Kabupaten Sijunjung. Halo Bapak. Halo. Alhamdulillah. Halo Tribuners. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners semua, Assalamualaikum. Nah, boleh nih Pak, singkat dulu kira-kira gimana perasaan Pak Beni mungkin di detik-detik terakhir masa kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Sijunjung nih Pak. Ya, jadi untuk periode ini memang unik. Di samping masa pendek, karena tidak sampai 5 tahun, tentu tantangan pasca COVID, pemulihan ekonomi ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah. Jadi ini menjadi kendala yang harus dipecahkan dan harapan masyarakat bukannya berkurang, tapi malah bertambah dengan kesulitan ekonomi. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat kita. Oke Pak Beni, sebelum kita masuk ke dalam tema inti kita pada hari ini, yaitu kepemimpinan kolaboratif menyongsong masa depan Sijunjung. Nah, sebelum kita masuk ke intinya pembicaraan kita pada hari ini, saya sama rekan saya Vina mau berbincang sedikit lah mengenai flashback Bapak lah selama lebih kurang 3 tahun ini ya Pak memimpin Kabupaten Sijunjung nih. Yang mana kalau saya baca-baca nih beritanya itu Kabupaten Sijunjung dalam 2 tahun terakhir ini menyabet banyak prestasi nih Pak. Yang terakhir saja kemarin itu Rumah Dataku, itu juara 1 ya Pak tingkat nasional. Nah, ini yang mau saya tanyakan, itu pencapaian yang terbesar apa nih yang sudah Bapak raih selama menjabat sebagai Bupati Sijunjung Pak? Iya, untuk sekarang kami terima kasih ke seluruh komponen terkhusus ASN Kabupaten Sijunjung yang sudah mengimplementasikan visi misi di 3 tahun masa sulit yang pemerintah daerah alami pasca pandemi. Bahkan sebetulnya setelah Dharmasraya itu pisah, Sijunjung dominasi oleh kawasan hutan. Bahkan 70% Sijunjung itu kawasan hutan. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Ada pembatasan kegiatan tidak boleh dilaksanakan di kawasan hutan. Nah, 3 tahun ini kami bekerja keras dengan seluruh komitmen dari ASN dan lapisan masyarakat. Data makro yang dikeluarkan oleh BPS 2003, alhamdulillah IPM Sijunjung dari posisi 17 dari 19 kabupaten kota yang sulit beranjak itu sekarang sudah di posisi 12. Nah, 1 peringkat saja itu sudah sulit untuk naik karena seluruh daerah akan berpacu meningkatkan IPM-nya masing-masing. Nah, ini mungkin kami rasa sesuatu yang luar biasa. Dukungan DPRD Kabupaten Sijunjung juga luar biasa. Ternyata tidak ada uang bukan berarti alasan untuk tidak bisa maju dan berkembang. Jadi dengan naiknya IPM ini kami rasa yang mendata ini adalah sensus Badan Pusat Statistik, lembaga independen yang melihat bahwa perkembangan Sijunjung dengan 3 komponen IPM itu ternyata berhasil menaikkan posisi Sijunjung ke level 12 hari ini. Oke, berarti ini nih pencapaian terbesarnya Pak Beni dan juga rekan nih selama menjabat ya berarti. Iya, kalau untuk penghargaan tingkat nasional, alhamdulillah luar biasa banyak, kami tidak bisa hitung lagi. Dan terakhir besok kalau tidak salah itu di Semarang diserahkan peringkat 1 Rumah Dataku dari BKKBN. Nah, insya Allah ini menjadi salah satu bagian juga komitmen dari seluruh elemen itu mensupport pembangunan di Sijunjung. Oke, nah selama bekerja sama dengan Pak Iradatilah nih Pak, bagaimana Bapak menghadapi tantangan ini? Tentunya Sijunjung itu juga punya
problematikanya sendiri gitu ya, namanya daerah gitu, ada tantangan tersendiri bagi Bapak dan juga Pak Iradillah. Bagaimana nih cara membagi tugas mungkin atau menghadapi tantangan ini? Jadi untuk kepala daerah, bupati dan wakil bupati itu secara Permendagrinya sudah ada tupoksinya. Jadi di tupoksi itu sudah dibagi, ini tugas tanggung jawab yang dilaksanakan oleh kepala daerah bupati dan ini oleh wakil bupati. Si Junjung dengan segala dinamika persoalan, tidak hanya si Junjung, setiap daerah itu punya persoalan yang luar biasa banyak. Dan itu kami pastikan tidak akan sanggup bupati saja atau wakil saja yang melaksanakan kegiatan. Nah, jadi di kami di Si Junjung, karena komunikasi yang cukup baik dengan Pak Haji Iradatillah, Wakil Bupati Si Junjung, kami tidak pernah membagi tugas. Mana yang harus diselesaikan hari itu, kita selesaikan. Jadi tidak ada pembatasan, walaupun di Permendagri sudah ada, sepanjang tidak melampaui kewenangan, ada mungkin MOU yang harus ditandatangan Bupati, tidak mungkin wakil yang menandatangani. Tapi sepanjang pekerjaan PR pemerintah, mau itu di tingkat level terbawah pun atau di pemerintahan sendiri, ini sama-sama kita kerjakan tanpa membagi, wah ini dominan Pak Bupati yang kerjakan, wah atau wakil yang harus maksimal. Jadi semuanya kita bekerja karena niat di awal adalah ingin membangun Kabupaten Si Junjung. Nah, di situ terbuka komunikasi baik. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tetap solid bersama-sama berkolaborasi membangun Si Junjung. Oke Pak, jadi sudah di-mention juga untuk prestasinya sudah sangat banyak dan kita sama-sama tahu ya Pak. Tapi dengan kekompakan dan bonding yang dibangun sama Pak Beni dan Pak Radi, kira-kira krisis apa sih yang paling berkesan, yang kira-kira gimana mengatasinya berdua yang bisa kompak gitu Pak? Tantangan terberat itu dari dalam sendiri. Jadi kalau di pemerintahan itu kita punya partner kerja yang luar biasa banyak. Kalau seandainya komunikasi dengan Pak Haji Iradatillah Wakil Bupati ini stuck atau tidak lancar, kami pastikan wakil merasa ditinggalkan, tidak diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas. Nah, ini akan membuat, oh ini nggak bisa nih, kalau saya nggak dikasih tugas, oh besok saya mau jadi bupati juga lah. Akhirnya gesekan terus dan ini dipupuk oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, apakah mungkin bagian dari tim sukses, Pak, ini kan Bapak hanya jadi pelengkap saja. Padahal suara Bapak kemarin paling banyak. Nah, akhirnya di sini persaingan muncul. Nah, tujuan di awal untuk membangun daerah itu menjadi batal. Niatnya akhirnya, oh iya, saya harus berkompetisi juga dengan Pak Bupati ini. Nah, di situ banyak mungkin di beberapa daerah dan ini cukup unik dan langka. Di Si Junjung, insya Allah kami dengan Pak Wakil Bupati kembali lagi nanti melanjutkan pemerintahan di periode yang kedua. Oke. Tapi dari krisis ini, cara penyelesaian, karena ini kalau dari dalam itu nggak bisa dipandang sebelah mata ya Pak, Ya. harus sangat diperhatikan. Bagaimana cara Bapak menanggapi itu Pak? Jadi internal di sini akan terasa nanti komunikasi ini menjadi bagian terpenting di momen mungkin di beberapa kegiatan yang mungkin masyarakat tidak pernah lihat itu. Kami dengan Pak Wakil Bupati itu sangat sering bertemu. Nah, andai tidak ada pertemuan, komunikasi telekomunikasi dengan handphone atau dengan yang lain itu kami sambung terus. Jadi bahkan persoalan itu sudah selesai duluan. Nah, orang yang mencoba mungkin kalau dari sisi politik tentu semuanya punya kepentingan. Nah, semuanya ingin mendapatkan bagian terbanyak lah. Nah, ketika dikomunikasikan dengan baik, rasanya tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi kami dengan Pak Wabub itu cukup intens berkomunikasi, mungkin lebih dari seminggu atau 2 minggu paling lama kalau tidak ada pertemuan. Insya Allah mungkin dengan telepon pun kita komunikasi.
Jadi membahas persoalan apa yang muncul atau isu yang muncul, apa ini masuk tahun politik, bagaimana Pak Wabub? Oh iya, ini sudah ada juga yang mulai-mulai ya persoalan politik lah yang dibahas. Nah, artinya dengan komunikasi kami rasa apapun bisa kita selesaikan. Nah, di situ mungkin kekompakan kami dengan Pak Haji Iradatillah. Apakah untuk kedepannya masalah internal ini masih menjadi PR nih untuk Pak Beni selesaikan kalau di kedepan harinya gitu? Tapi rasanya tidak lagi, karena orang sudah lihat dan sudah mencoba ya. Ini kayak bisa nih, ini Pak Wabub nih kita kompori lah supaya jadi kompetitornya Pak Bupati nanti. Nah, insya Allah orang sudah melihat gimana kompaknya kami dengan Pak Wakil Bupati. Tentu yang mencoba pasti tetap akan ada. Tapi kami sudah komit dan komitmen ini sudah kami buat di awal. Niat awal ingin maju sebagai kepala daerah itu adalah untuk membangun daerah. Jadi rasanya kalau hanya persoalan keinginan dan kepentingan pribadi muncul, tentu tidak jadi tujuan awal kita yang kita komitkan ini. Nah, ini yang banyak terjadi, mungkin merasa dikhianati di tengah jalan. Karena untuk si Junjung sendiri itu cukup luar biasa persoalan, seluruh daerah bahkan. Nah, karena persoalan terlalu banyak, kalau hanya memikirkan kepentingan pribadi tentu tidak akan selesai. Betul. Artinya sehebat-hebatnya pun bupati tidak akan sanggup menyelesaikan masalah itu sendiri. Butuh teamwork dan tentu butuh dukungan dari wakil itu sendiri. Nah, kami tidak pernah di sini membatasi apa yang harus dilakukan. Misal hari itu memang ada 10 kegiatan, bagi. Ya kalau memang hari itu Pak Wabub lebih fit, mungkin dia bisa 7 kegiatan, kami yang 3. Atau sebaliknya. Jadi artinya tidak ada lagi pembatasan di kami di Si Junjung apa yang harus dilakukan, sepanjang itu menjadi persoalan yang harus ditangani hari itu, kita selesaikan hari itu. Oke, tadi juga sudah di-mention sama Pak Bupatinya ya, Vin ya. Iya. Udah ada clue-nya nih bakal maju lagi nih untuk mendatang nih. Sama pasangannya juga masih sama Bapak Iradatillah nih. Apa nih alasan dari Pak Beni untuk memutuskan kembali ke menjabat sebagai bupati ini? Ya, jadi waktu yang diberikan pemerintah pusat hari ini ke kami itu pendek. Cuma 3 tahun 8 bulan lebih kurang. Nah, karena pendeknya waktu yang diberikan hari ini, kami yakin visi dan misi yang sudah kita buat itu tidak seluruhnya bisa terlaksana dengan baik. Akan banyak PR yang harus dituntaskan, dan dengan minim waktu dan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah hari ini, tentu mau tidak mau kami harus tuntaskan dan lanjutkan kembali. Nah, kembali orang pasti melihat, wah Pak Wabub rasanya udah pas Pak Wabub nih jadi bupati juga. Nah, ini sebetulnya komitmen di awal yang sudah kita buat, bahwa membangun itu dari posisi manapun pasti bisa. Nah, balik lagi ke keinginan kita untuk serius membangun daerah. Nah, komitmen inilah yang kami jaga sampai hari ini, dan insya Allah di Pak Wabub sendiri punya karakter baik, tipikal baik dalam berkomunikasi. Secara politik beliau senior kami, bahkan beliau sempat jadi anggota DPRD termuda dulu, usia 24 tahun, sampai terakhir pun beliau masih anggota DPRD. Nah, dari sisi pengalaman politik beliau yang luar biasa dan cara komunikasi beliau yang luar biasa, kami sama-sama menjaga bagian ini kewenangan, ini komunikasi harus dijalin dengan baik. Nah, kami rasa tidak banyak yang memiliki sifat seperti beliau, dan kami rasa beliau pun menjaga komunikasi dengan baik. Insya Allah sampai hari ini beliau menjadi pilihan terbaik kami untuk kembali bersama-sama. Oke, berarti udah di spoiler nih ya Pak, masih maju dengan Pak Iradatillah. Nah, kira-kira apa yang Bapak lihat, Pak Beni lihat dari Pak Iradatillah sebagai perannya sebagai wakil nih Pak, yang mungkin bisa diceritakan ke Tribuners, kira-kira alasan utamanya nih memilih Pak Iradatillah lagi nih. Ini kan kayak kita kan udah sama-sama tahu ya Tribuners, kalau Pak Beni dan Pak Iradatillah itu kompak banget nih, down bondingnya memang sangat kuat, kayaknya emang intens nih komunikasinya seperti yang Pak Beni tadi bilang. Nah, kira-kira ada alasan utama lain nggak Pak yang memilih Pak Iradatillah lagi jadi wakil bupatinya? Ya, jadi
seperti yang disampaikan tadi, sosok beliau itu punya bagian yang orang tidak bisa lihat. Tapi ketika sudah intens berkomunikasi, beliau sangat-sangat menjaga komunikasi dan menghargai kami sebagai kepala daerah. Dari sisi usia, kami dan beliau itu terpaut 10 tahun lebih lah. Jadi beliau senior politik, sementara kami ASN yang berhenti di usia yang mungkin relatif sangat muda. Harusnya kalau secara politik tentu beliau merasa saya ini kan lebih senior. Harusnya kan saya yang punya power besar, saya dong yang harus dihargai. Tapi tidak dengan beliau. Beliau sangat menjaga hubungan kami, sangat menjaga silaturahmi dan komunikasi, dan beliau tahu dengan posisi dan bagian yang harus beliau kerjakan. Bahkan di keterbatasan waktu yang kami rasakan hari ini, kalau hanya di Si Junjung saja, itu anggaran pemerintah pusat pasti tidak akan masuk. Kami bahkan cenderung lebih banyak berada di luar daerah untuk bisa menggait dana pusat dalam bentuk BKK dan lain sebagainya, ada DAK. Tentu beliau yang lebih banyak tinggal di Si Junjung. Nah, di posisi beliau tinggal di Si Junjung, nah beliaulah yang menyampaikan ke masyarakat, menutupi kekurangan kami yang mungkin kurang bersilaturahmi dengan masyarakat. Beliau yang turun, beliau sampaikan, Pak Bupati ke Jakarta, kita akan ambil dana pusat untuk bisa kita bawa ke Si Junjung. Kami ditugaskan Pak Bupati. Nah, komunikasi seperti ini sudah sangat langka, dan kami yakin di beberapa daerah ini kesempatan yang diambil oleh wakil, persiapan kita harus ambil posisi bupati ini. Nah, kesempatan kita di bawah untuk bisa konsolidasi, tapi tidak dengan beliau. Beliau sangat menjaga amanahnya, dan kami melihat sesuatu yang berbeda di sosok beliau itu. Rasanya di Si Junjung insya Allah beliaulah yang paling pas kembali mendampingi kami nanti. Oke, tapi Vina cukup penasaran juga, Pak. Selain komunikasi, kira-kira mungkin Pak Beni sama Pak Iraditila punya hobi yang sama atau apa? Kan Vina cukup tadi kepoin Instagramnya Pak Beni sama YouTube-nya. Kalau Pak Beni ini Tribuners, beliau suka basket, betul nggak Pak? Betul. Nah, mungkin ada hobi yang sama nggak Pak sama Pak Iraditila? Mungkin dalam pertemuannya nggak bahas politik, tapi hobinya mungkin nyambung gitu. Iya. Karena ini jarang juga ada pasangan bupati dengan wakilnya itu kompak, kompak lagi. Ini menarik juga gitu, ini. Jadi beliau ini spesialis pertanian ya. Okay. Beliau pengusaha pertanian, beliau hobi ternak, bahkan beberapa bibit unggul benih nasional beliau bisa lahirkan, ada pisang, ada beberapa, karena hobi beliau di pertanian, basic beliau itu SPT. Nah, jadi kami melihat melampiaskan mungkin persoalan yang tidak bisa beliau pecahkan itu di hobinya. Hobinya apa? Pertanian, beternak. Tapi kalau olahraga, beliau tuh senang bulu tangkis, tenis meja. Nah, kalau kami memang senang olahraga dari dulu. Nah, beliau sering menyampaikan, Pak Bupati, ayo kita berladang, ayo kita tanam apa. Kami pun termotivasi. Beliau mungkin bikin kandang ayam, bikin usaha walet, bikin pertanian, jual beli, bibit dan lain sebagainya. Kami pun beliau ajak. Ternyata memang menghilangkan suntuk stres bekerja, lebih enak di kebun. Healingnya di sana ya? Nah, healingnya di sana. Beliau sampaikan, ini bagian sebetulnya saya kalau memang agak pusing gara-gara pekerjaan, ayo kita bertani. Tapi di beberapa bagian kami punya klub bulu tangkis, PB Bro namanya. Kenapa PB Bro itu Beni Radi Oke. Nah, ini kan tagline awal kami dulu waktu maju. PB Bro. PB ya, Persatuan Bulu Tangkis ya. Nah, jadi ini juga tempat kami bercerita, jadi tidak hanya membahas politik dan pekerjaan saja, bahkan persoalan santai dan rileks pun kita juga bahas seluruhnya. Jadi ada beberapa tempat yang kita jadikan sebagai tempat diskusi kita gitu.
Kalau sebelumnya tagline-nya tadi PB Bro, Pak. Bukan, itu nama persatuan bulu tangkisnya. Persatuannya, oke. Jadi tagline-nya itu Bro. Bro, oke. Bro itu Benny, Radi, oke. Nah, kalau itu untuk masa kemarin, periode Ya. kemarin. Kalau untuk periode kedepannya ini ada tagline baru kah? Oke, Bro, tapi yang jilid 2-nya. Bro jilid dua, boleh, Bro jilid 2. Bro jilid Boleh, 2. boleh. Nah, untuk di periode selanjutnya jika nanti duduk nih Pak, Ya. adakah visi misi baru, gebrakan baru dari Pak Benny dan juga Pak Ira Datillah? Oke. Jadi visi misi si Junjung tentu kami harus lanjutkan lagi. Di periode yang pertama karena terlalu singkat, kami bisa cerita sedikit terkait tema pembangunan. Nah, si Junjung punya kekhasan sendiri, punya tema yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kita punya temanya Geopark Siloke. Ya. Kenapa Geopark? Si Junjung itu kaya akan sumber daya alam. Satu-satunya daerah yang punya produksi minyak dan gas di Sumatera Barat itu cuma di Si Junjung. Nah, kota Sawalunto yang terkenal tambang batu bara sudah mulai habis. Tapi Si Junjung baru akan memulai. Kita punya batu kapur yang banyak sekali. Nah, saking kayanya alam, ketika tidak ditata dengan baik, tentu akan mendapatkan keuntungan sesaat, tapi akan menanggung selanjutnya oleh keturunan-keturunan kita. Nah, kita di Si Junjung membuat tema pembangunan Geopark, karena ada 3 komponen di sana, ada biodiversity, ada geodiversity-nya, dan kultur diversity-nya. Kekayaan geologi kita dipastikan, kalau yang belum pernah ke Siloke, kita undang untuk datang melihat indahnya landscape alam ciptaan Tuhan untuk Si Junjung. Punya biodiversity, kalau mau ke taman safari kami tidak perlu ke Bogor karena harimau dan kawan-kawannya lengkap di kita. Termasuk terakhir kultur diversity, kebudayaan yang sangat kaya sekali. Ini kita kolaborasikan menjadi tema berbeda. Kalau yang lain mungkin menjadikan pariwisata itu sebagai misi saja. Kalau kita memang masuk ke dalam tema pembangunan seluruh Kabupaten Si Junjung ini itu dibentuk dalam bentuk Geopark Siloke. Nah, di dalam tema itulah seluruhnya pembangunan Si Junjung kita ramu. Jadi kita harus lanjutkan lagi kembali visi misi ini untuk menjadikan Si Junjung bisa lebih baik lagi. Alamnya kita jaga, tidak perlu eksploitasi berlebihan, kalaupun tambang kita kelola yang ramah lingkungan. Nah, kekayaan alam ini yang insya Allah doakan Si Junjung mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa mendapatkan manfaat dari tambangnya, dan indahnya alam Si Junjung pun kami rasa ini menjadi alternatif pariwisata Sumatera Barat. Orang kenal kalau Sumatera Barat cuma Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang. Nah, insya Allah Si Junjung juga punya landscape alam indah, kekayaan alam. Yang terakhir kami dapat penghargaan kampung adat terbaik nasional dan kampung adat terpanjang di Indonesia yang masih dihuni. Kalau kami namakan Lorong Waktu Minangkabau. Jadi merasakan jadi orang Minang, ingin tinggal seperti apa Minang dahulu, datang ke Si Junjung, kita sudah siapkan homestay yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan. Oke, menyinggung sedikit tentang Geopark Siloke tadi, Siap. Pak. Bagaimana Geopark Siloke ini memajukan perekonomian masyarakat di sana, Pak? Oke, jadi Geopark ini taman bumi dengan memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Dulu Si Junjung saking kayanya, itu produksi emas yang ditambang masyarakat itu banyak. Akhirnya yang dirusak itu adalah alam. Sekarang dengan menjaganya, dengan melalui kelompok sadar wisata, ada emas yang sustainable, yang tidak harus ditambang, tapi dengan dijaga mendatangkan wisatawan. Dulu homestay hanya 1 atau 2 saja. Sekarang di perkampungan adat, di beberapa daerah kita di Siloke itu, homestay sudah sangat banyak sekali. Artinya hari ini masyarakat mendapatkan manfaat dari penjualan makanan, dari beberapa aktivitas kegiatan pariwisata, dan homestay itu sendiri yang kami rasa ini jauh lebih bermanfaat dibanding kita hanya merusak alam. Kalaupun kita tambang berlebihan di bagian pertambangan kita,
itu yang dapat manfaat hanya sekelompok saja. Tapi hari ini insya Allah seluruh masyarakat bisa membuat UMKM dalam bentuk souvenir, makanan, dan ini bisa jadi penghasilan bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah wisata kita. Seperti yang Pak Benny sebutkan tadi, kalau orang tahunya di Sumatera Barat itu jam gadang, taplau mungkin, atau harau mungkin. Nah, untuk geopar ini kan mungkin terbilang asing ya di pendengaran masyarakat. Bagaimana caranya Bapak sebagai Bupati Sijunjung dalam mengharumkanlah nama Siloke ini biar rame gitu terdengar sama orang dan banyak terus pengunjungnya nih? Ya, jadi memang di Sijunjung geopark kita punya wisata minat khusus ya. Jadi bukan wisata masif yang orang datang beramai-ramai melihat satu objek, tidak. Tapi di kita buka wisata minat khususnya, ada penelitian yang datang situ sudah mungkin nggak kehitung lagi universitas nasional yang melakukan penelitian. Bahkan Pertamina pun pernah melakukan penelitian di sana dan profesor doktor pun sudah lahir dari sana. Nah, artinya wisata minat khusus ini memang di sana ada arung jeram. Tentu tidak seluruh masyarakat yang senang arung jeram. Panjat tebing, hiking, dan beberapa aktivitas lain. Bahkan ITB pun menjadikan Siloke itu sebagai laboratorium alam mereka. Nah, artinya lapisan batuan yang terangkat jutaan tahun yang lalu. Nah, ini yang dijadikan pemerintah daerah sebagai daya tarik, menjadikan geopark ini dikenal lebih luas lagi. Nah, geopark Siloke ini sudah masuk geopark nasional. Insya Allah tahun ini kita berusaha semaksimal mungkin. 3 tahun yang lalu kita sudah maksimalkan, tapi belum lolos UNESCO Global Geopark. Insya Allah tahun ini, karena sepertinya tidak ada saingan karena yang saingan kemarin sudah lolos UGGP lagi, UNESCO Global Geopark. Insya Allah mohon doa kita semua, kalau sempat Siloke menjadi UNESCO Global Geopark, kami yakin tidak perlu promosi lagi karena dunia sudah mempromosikan. Dunia yang udah viralnya tingkat dunia. Ya, amin. Dunia sudah mengakui ini berarti ya. Berarti nanti kita harus ke sana nih. Kita tadi dengan arum jerangnya itu kan Betul. jarang Pak di sekarang kita cari tempat wisata yang bisa healing, olahraga, hiking gitu kan Pak. Nah, kayaknya cukup menarik nih kita ke sana juga ya. Kita tunggu. Jadi ada beberapa skala ya, beberapa pola arung jeram yang mau dinikmati nanti. Ada yang ekstrim, ada yang untuk keluarga, dan Sijunjung itu pusat pertemuan sungai. Jadi ada yang betul-betul airnya masih jernih, dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Makanya bukan wisata masif. Kita ke Jam Gadang, rame-rame lihat Jam Gadang, atau beberapa yang lain ada replika Istana Pagaruyuang. Tapi ini memang wisata minat khusus. Jadi kalau orang datang ke sana, kita ingin ya mereka spend waktu bisa sampai sebulan, bahkan bisa 2 bulan melakukan penelitian, dan ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi memang bukan wisata yang masif. Harau, kalau yang sudah pernah ke Harau, kalau belum ke Siloke nanti lihat. Nah, jadi ada spesifik kekhasan sendiri. Di situ ada lembah cinta, pertemuan granit dan batu tua lainnya yang berbeda umur cukup jauh, dan itu lautan yang terangkat ke permukaan. Dan kita satu lempengan dengan lempengan Australia. Nah, di sana akan banyak ditemukan beberapa sejarah-sejarah masa lalu. Romusa yang dulunya kita kenal di pelajaran sejarah itu satunya di Sijunjung. Nah, jadi banyak sekali kekayaan budaya, kekayaan alam yang terbentuk yang bisa dinikmati. Ada geopark go to school, ada school to goes to geopark. Jadi banyak edukasi yang kita buat. Kalau kunjungan ya sudah banyak, ada SD Internasional Jakarta yang dibawa BCA juga, dan beberapa yang lain yang kita siapkan sebagai tempat edukasi sekaligus mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Nah, nggak kalah penting Pak yang terakhir, kira-kira
dari semua prestasi, dan kita udah singgung juga tentang krisisnya atau tantangan terbesarnya Pak Beni dan Pak Radi juga, ada pesan nggak Pak untuk masyarakat Sijunjung mungkin yang pengen Pak Beni sampaikan? Iya. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung yang sudah mengamanahkan kami sebagai Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten Sijunjung. Kami punya keterbatasan, tentu dengan kekompakan dan kolaborasi seluruh masyarakat, termasuk juga yang di rantau. Hari ini kami tahu perantau Sijunjung itu tersebar tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Semuanya kita harus berkolaborasi. Akan banyak kekurangan, tentu dengan segala keterbatasan akan muncul. Dengan kekompakan dan kebersamaan hari ini, alhamdulillah kita juga sudah tunjukkan, BPS menunjukkan prestasi kenaikan indeks pembangunan manusia kita yang signifikan dan itu tertinggi di Sumatera Barat. Ini menjadi poin bagian kami bisa melanjutkan amanah ini. Jadi tanpa ada dukungan masyarakat, mustahil kami bisa wujudkan pembangunan. Sekali lagi, kami akan maksimalkan kerja keras dan kami butuh dukungan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sijunjung. Oke, nah terima kasih Pak Beni sudah berbagi cerita bersama kami di sini. Dan kalau nanti doa kita semua diijabah sama Allah, Pak Beni dan Pak Irada duduk kembali, kita harus berjumpa lagi nih di sini. Kita bincang-bincang lagi di sini ya Pak ya. Betul, tentunya dengan gebrakan-gebrakan baru dari Pak Beni juga Pak Irada Tilah. Bagaimana nih tips dan triknya untuk menjaga hubungan kerjasama yang harmonis ini dan juga gebrakan baru untuk Kabupaten Sijunjung tentunya menjadi kabupaten yang lebih maju lagi dan lebih dikenal oleh dunia ya Pak ya. Dan tentu untuk Tribuners semua yang ingin mengunjungi Kabupaten Sijunjung, kami tunggu di Sijunjung. Insya Allah kita akan sambut dengan kekayaan budaya dan keindahan alam yang berbeda dari wilayah Sumatera Barat yang lainnya. Betul dan tentu sekali. ke Vina dan nanti boleh ya Kak ya kita healing ke sana. Healing ya, arung jeram nih. Menarik sekali ini. Oke, Tribuners, itu dia tamu kita pada hari ini bersama Bupati Sijunjung Pak Beni Dwifa. Dan jangan lupa terus saksikan tamu kita Tribun Padang tentunya dengan bintang tamu menarik lainnya dengan pembahasan-pembahasan yang juga tak kalah menariknya. Saya Nika Afrilia dan saya Vina dan juga Pak Beni mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.